Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hakim radhiyallahu anhu tentang istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, man lazimal istighfara, barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan diri membaca astaghfirullahaladzim dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah akan memberikan padanya penyelesaian dari setiap kegundahan. Kita sering merasakan gundah, gelisah, sedih karena banyak hal, banyak masalah yang melanda kita. Masalah di dalam kehidupan, di antaranya adalah ada masalah di dalam pekerjaannya, ada masalah di dalam keluarganya, ada masalah dalam masalah pendidikannya, dalam bermasyarakat, dalam mencari jati diri, atau bahkan dalam mencari pasangan hidup. Tidak perlu gundah, tidak perlu gelisah. Namun gelisah itu datang dan hadir dalam hati kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Barang siapa yang melazimkan membaca istighfar, maka Allah akan memberikan padanya penyelesaian dari setiap kegundahan. Insyaallah, perbanyaklah membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah menghilangkan kegundahan-kegundahan yang ada dalam hati kita dan mendatangkan ketenangan, kebahagiaan yang hakiki. Wa min kulli dhaiqin makhrajan, dan juga Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua 24 jam sama. Namun ada yang merasakan harinya panjang dan penuh manfaat. Ada yang merasakan harinya sebentar dan tidak banyak manfaat, biasa-biasa saja, bahkan banyak maksiatnya. Maka perlu kita beristighfar, memperbanyak istighfar. Allah yang memiliki waktu, Allah yang mendatangkan urusan-urusan kepada kita, maka kita minta pertolongan kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Kita tidak menuhankan usaha-usaha kita, namun kita pasrahkan usaha-usaha yang telah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai seorang manusia, hamba Allah, makhluk Allah, adalah berusaha. Namun hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Mungkin dosa-dosa di dalam hati kita yang membuat amalan-amalan kita tidak beres, tidak tuntas, tidak selesai. Seakan-akan waktu menjadi sempit, tidak cukup waktu 24 jam itu. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya urusan-urusan kita dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah warzaqahu min haitsu la yahtasib.
Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Kita sudah sering menduga-duga rezeki kita besok akan mendapatkan uang saku, besok akan mendapatkan gajian. Itu adalah rezeki yang terduga, sudah biasa. Tapi apakah kita sudah pernah mendapatkan surprise dari Allah Subhanahu wa taala? Sering mendapatkan kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan sering mendapatkan rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Dan ingat, rezeki tidak hanya harta, tetapi kesehatan, kesempatan, peluang, ketenangan hati, keluarga, anak adalah juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iwafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar adalah benteng diri yang harus kita bangun setelah syukur, setelah sabar dan istiqomah. Karena tak ada syukur yang sempurna. Selautan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu menggantikan nikmat setitik di muka bumi ini. Dan tak ada sabar yang ampuh, karena sesabar-sabarnya kita menghadapi musibah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati kita, dada kita masih saja merasakan kehangatan, panas, nyesek kadang. Dan juga tidak ada istiqomah yang luar biasa, karena manusia selalu senantiasa diganggu, ada celah, ada gangguan dari setan, dari iblis yang senantiasa mengajak untuk berbuat maksiat, memberikan peluang untuk berdosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hadirkan istighfar. Istighfar hadir untuk menutupi sekaligus menyempurnakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan kesabaran kita menghadapi ujian dan cobaan, dan juga untuk menguatkan istiqomah kita, menyempurnakan istiqomah kita yang belum kita laksanakan sepenuh hati, ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Iwafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci, yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh ampunan ini. Semoga kita bisa meningkatkan amalan istighfar ini dan mengistiqomahkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meluruskan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Allah memudahkan keturunan kita, Allah memudahkan jodoh kita. Semoga Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan baik bagi kita, dan semoga Allah mempertemukan kita semua dalam keadaan baik, keadaan yang indah bersama Nabi Muhammad SAW kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.